Dari Randy Gendut, Mas gambarin Supra KYZ dong please, udah paket lengkap. Bang gambar Supra KYZ dong bang. Oke, sebelumnya jangan lupa ya kalian follow dulu halaman Facebook Tasikin Aja .yt dan di subscribe channel YouTube Tasikin Aja biar saya makin semangat upload video setiap hari. Wah, ini ada yang request buat menggambar Supra KYZ ya. Ya, ini KYZ ini merupakan salah satu kode mesin yang digunakan sama Honda untuk motor, salah satunya adalah Supra X ya. Tepatnya itu adalah Supra X generasi yang new atau generasi terbaru, atau tepatnya itu Supra injeksi ya. Berarti ini adalah penerus dari KPH. Cuma ini sudah di-upgrade ya. Tapi saya nggak tahu nih apakah Supra KYZ ini itu gampang dimodifikasi atau mesinnya itu mudah dioprek ya seperti kode mesin KPH atau enggak. Buat kalian yang mungkin tahu, kalian boleh nih tulis di kolom komentar. Nah, untuk kode mesin KYZ ini sendiri setahu saya juga dipakai sama Honda Blade ya, tepatnya itu Honda Blade 125 yang injeksi tentunya. Nah oke, langsung aja ya kita gambar langsung menghadap ke sebelah kanan seperti ini. Ini untuk Supra KYZ sebenarnya menurut saya cukup sulit juga ya, sama seperti Supra KPH yang dulu sempat saya gambar sekitar 5 bulan yang lalu. Nah untuk Supra KYZ ini sendiri cukup sering ya kita lihat di jalanan ya, karena Supra KYZ ini biasanya digunain sama abang-abang penarik kredit ya, setahu saya sih. Selain Honda Revo juga ada Supra ini ya, karena Supra ini di samping bensinnya yang cukup irit, itu juga kenceng banget ya. Dulu saya pernah ngikutin sama motor Scoopy ya, saya pakai motor Scoopy dan ada 2 orang yang berboncengan pakai motor Supra KYZ ini, dan saya rasa Supranya itu masih sangat standar ya, karena dari bodinya itu benar-benar masih standar. Nah saya sendirian, nah itu saya ketinggalan jauh banget ya, padahal saya udah mentok-mentok gasnya pakai Scoopy. Tapi ya emang motor Scoopy itu bener ya, itu nggak buat kebut-kebutan sih harusnya, karena mentok-mentok kayaknya 100 aja itu udah berat banget ya, karena bannya itu udah gede, cc-nya ya 100 ya kalau nggak salah, 100 atau 110. Apalagi kalau kondisi standar itu benar-benar sangat berat, apalagi kalau buat boncengan. Nah di sini untuk Supra KYZ yang sedang kita gambar sendiri itu sudah dimodifikasi ya. Di sini saya ngikutin modifikasi yang sedang viral, yaitu KPH Jogja Style. Cuma karena ini bukan kode mesin KPH, berarti ini masuknya KYZ Jogja Style ya. Tapi saya nggak tahu nih apakah KYZ ini juga banyak yang memodifikasi menjadi style Jogja Style atau enggak, atau ada modifikasi tersendiri ya, mungkin seperti mungkin jadi motor road race misalnya ya. Karena beberapa waktu yang lalu saya juga sempat melihat di Instagram FYP motor KYZ ini atau Supra KYZ yang dimodifikasi menjadi road race style. Oke, di sini untuk mesinnya sendiri bentuknya sebenarnya agak mirip juga ya, seperti blok dari KPH, cuma lebih terlihat modern yang KYZ ini, jadi lebih ada seperti sudut-sudutnya. Kalau KPH itu kan kelihatan mesinnya itu lebih ke membulat ya dari desainnya. Nah untuk KYZ ini sendiri itu sudah injeksi ya, jadi untuk gambar karburatornya di sini kita ganti dengan gambar throttle body dari injeksi seperti ini, lebih simpel sih sebenarnya. Terus untuk bagian belakangnya sendiri, oh ya di sini saya mencontohnya itu dari
apa ya, ini saya lupa, tapi saya menemukan contoh gambar KYZ ini itu ada di TikTok ya, tapi saya lupa nama akunnya apa, tapi yang jelas nanti mungkin akan saya cantumkan di sini ya. Nah, di sini untuk knalpotnya sendiri biasanya kalau KPH Jogja Style itu kan pasti sudah diganti dengan knalpot racing ya, atau knalpot brong seperti ini. Ya karena biasanya motor-motor KPH Jogja Style atau mungkin KYZ itu udah nggak buat harian lagi. Karena dari segi modifikasinya sendiri kalau buat harian saya rasa agak kurang nyaman ya. Di samping kurang nyaman juga ya knalpotnya ini kan otomatis suaranya udah keras banget ya, pasti buat pengendara lain di jalanan itu jadi merasa agak kurang nyaman juga, takutnya dimarahin sama orang. Apalagi nanti kalau mungkin kalau buat harian bensinnya juga boros ya, di samping boros juga kalau ketahuan bapak polisi itu pasti bakalan kena ya, karena udah nggak ada sen depan, terus bagian knalpotnya udah bukan standar lagi, terus bagian mesinnya otomatis juga sudah di upgrade. Nah, di sini untuk bagian strippingnya sendiri kita nggak usah ribet-ribet ya, simpel aja, karena kalau ribet-ribet nanti malah jadi lama banget. Ini aja cukup panjang videonya. Ini saya tag video itu sekitar 2 jaman lebih ya, kalau nggak salah hampir 3 jam. Cuma saya percepat menjadi sekitar 12 atau 13 menitan, karena kalau saya biarin 3 jam itu saya upload, saya kehabisan kuota ya, itu besar banget, itu bisa puluhan giga ya. Kalau saya keperkecil seperti ini, saya percepat kan cuma sekitar ya minimal ratusan MB ya, kalau nggak puluhan MB, tapi saya usahain sih nggak di bawah 100 MB, karena kalau di bawah 100 MB itu pasti gambarnya agak burik. Ini aja udah burik karena kameranya yang burik. Oke, di sini untuk bagian velgnya sendiri depan belakang menggunakan velg NK ya, velg NK palang 5. Awalnya tadi saya akan buat versi berbeda antara velg depan dan belakang. Yang depan pakai velg NK, yang belakang pakai velg jari-jari. Tapi saya pikir-pikir dulu juga saya menggambar KPH Jogja Style-nya velgnya berbeda ya. Jadi kali ini kita gambarnya samain aja, untuk velg depan dan belakang menggunakan velg NK. Oke, di sini untuk gambar line artnya atau sketsanya sudah selesai ya. Sekarang kita tinggal lanjut untuk bagian pewarnaan. Untuk pewarnaan sendiri di sini saya rencananya mau saya warnain full black ya. Mungkin nanti untuk bagian strippingnya kita akan warnai warna biru aja. Nah, di sini untuk warna hitamnya saya menggunakan spidol yang kecil ya. Ini dijual eceran juga. Saya dulu beli sekitar 3.000-an apa ya. Ini udah naik ya, berarti dulu saya ingat ketika saya mulai awal-awal menggambar, saya upload di YouTube itu berarti tahun 2020-an ya, 2020-an awal. Saya beli ini masih sekitar, kalau ada yang jual 2000, ada juga yang jual 2500 ya. Sekarang udah ada yang jual 3500-an satu, berarti udah naik banget ya. Karena udah lama juga ya, udah 5 tahun yang lalu berarti sih. Nah, di sini untuk bagian velg NK-nya kita warnai pakai spidol warna biru seperti ini. Kita juga harus hati-hati ya, karena cukup kecil. Jadi kalau nggak hati-hati ini bakalan keluar dari garis dan gambarnya kelihatannya bakalan agak kurang rapi. Nah, terus kita lanjut lagi untuk bagian depan sudah selesai. Lanjut ke bagian jok. Di sini untuk bagian jok kita warnai pakai spidol hitam juga, cuma agak beda. Nah, ini saya sarankan ketika kalian mau mewarnai pakai spidol seperti ini ya, usahain mewarnainya kalau bisa dari bagian atas terlebih dahulu ya, seperti ini. Kenapa Bang pakai dari atas dulu Bang? Kenapa nggak dari bawah aja?
Karena kalau dari bawah itu otomatis tangan kita yang sedang mewarnai bagian atas itu nanti menyentuh ke bagian yang sudah diwarnai ya, dan itu membuat spidol atau tinta spidol yang udah kita warnain itu bakalan nyentuh atau nemplek di bagian tangan kita. Nah itu pasti bakalan membuat kertasnya agak kurang rapi ya, karena bakalan bleber kemana-mana. Karena tinta spidol ini kan keringnya agak cukup lama ya, jadi di samping itu juga kalau kelamaan ketika mewarnai itu bakalan numpuk-numpuk, warnanya bakalan kelihatan seperti blobor. Itu juga bisa membuat kertasnya jadi robek. Jadi saya sarankan ketika kalian mau mewarnai pakai spidol itu pakai kertasnya itu yang agak tebelan ya. Semisal kalian mau mewarnainya pakai kertas yang tipis seperti ini saya pakai kertas HVS biasa ya, jadi tipis banget kertasnya. Itu saya sarankan benar-benar harus hati-hati. Jadi jangan terlalu neken, tapi jangan terlalu keras juga ketika kalian menggoreskan ujung dari spidolnya. Tapi misal kalian nggak terlalu neken tapi nitiknya atau nyentuh ke kertasnya terlalu lama, itu juga bakalan ngefek ya. Jadi basic tinta dari spidol ini kan basah ya, jadi kalau kalian nyentuhnya ke kertasnya terlalu lama, itu daya serap kertasnya bakalan nyerap tinta yang lebih banyak, dan itu membuat kertasnya jadi basah. Itu yang membuat kertasnya bisa robek. Oke, di sini kita lanjut lagi untuk mewarnai bagian knalpot ya. Untuk knalpot dan juga bagian head mesinnya, di sini saya menggunakan pensil 8B. Kenapa pakai pensil 8B? Karena kalau saya pakai pensil yang biasa yang 2B itu di kamera agak nggak kelihatan ya, karena warnanya itu yang agak terlalu pudar. Ini saja saya pakai pensil 8B itu di kamera agak nggak kelihatan. Ini nggak tahu kenapa ya, mungkin karena lampu yang saya gunain buat penerangan ini terlalu terang ya, jadi warna yang seharusnya kelihatan lebih jelas di kamera malah kelihatan agak pudar. Oke, di sini untuk gambar KY-setnya sudah selesai. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini udah bagus atau belum? Tulis nilai kalian di kolom komentar. Kasih nilai berapa?